Selamat datang di channel Vlog Masel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan aktifkan notifikasinya. Selamat menonton. Bab 41. Gengsi untuk mengakui. Keesokan harinya, seminggu lagi kamu dan Putri akan bertunangan. Kau tidak boleh membantah Dedi, ucap Brian datar. Keluarga tersebut sedang berada di pinggir kolam renang dan duduk nyantai di kursi yang ada di tempat tersebut. Tapi Dad, aku sudah bilang kalau aku tidak mencintai Putri, tolak Devan. Terus apakah kamu sudah punya calon istri? Tanya Brian datar. Punya Dad, hanya saja dia masih ada di negaranya, ucap Devan. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Kau harus bertunangan dengan Putri apapun alasannya, ucap Brian. Kenapa Dedi memaksaku untuk menikahi Putri? Yang akan menjalani pernikahan itu aku dan bukan Dedi, ucap Devan. Aku tahu segalanya tentangmu. Kamu mencintai orang yang salah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, ucap Brian datar. Apa yang salah dari Catherine, Dad? Apakah dia salah berselingkuh denganku karena suaminya tidak pernah menganggap kehadirannya? Devan menatap lurus ke depan memandangi keindahan kolam renang di depannya. Sementara Gracia hanya memilih diam dan mendengarkan pembicaraan suami dan putranya tersebut. Namun, ia menyela ucapan keduanya saat suasana mulai tegang. Apapun alasannya, berselingkuh itu tetap salah, Nak, ucapnya. Iya, aku tahu Mom, tapi aku yang menyebabkan Catherine menderita. Aku yang menghancurkan hidupnya, jawab Devan seraya menatap Gracia sendu. Maksudnya? Tanya Gracia mengerutkan kening. Sudahlah, Mom. Aku capek jika membahas semuanya. Intinya aku tidak mau bertunangan dengan Putri. Devan memejamkan matanya seraya menyandarkan kepalanya pada kursi tersebut. Mommy pikir kau lebih penurut dari kakakmu, David, tapi ternyata kau lebih parah darinya. David menuruti keinginan Mommy untuk menikah dengan Freya meskipun dia tidak mencintainya. Tapi kamu yang kuanggap penurut malah sebaliknya. Aku kecewa padamu, Nak, ucap Gracia sendu. Gracia berdiri hendak melangkah untuk memasuki rumahnya. Namun, Devan langsung berdiri juga dan memeluk mominya dari belakang. Maafin Devan, Mom. Baiklah, Devan akan menuruti keinginan Mommy, ucap pria tersebut. Lagi pula ini hanya tunangan. Selain itu, pasti Putri juga nolak, karena dia cinta gila sama Roy, batin Devan. Minggir. Brian menarik tubuh Devan dari tubuh Gracia. Dedi apaan sih? Baru juga peluk Mommy sebentar, ucap Devan kesal. Kamu serius kan, sayang? Tanya Gracia balik badan menatap putranya yang sedang kesal karena ulah dadinya. Iya, ucap Devan malas. Ya sudah, ayo kita ke dalam. Yang penting dia sudah mau bertunangan dengan Putri, ucap Brian. Tapi aku masih ingin bicara sama Devan, sayang, ucap Gracia menatap Brian memohon. Sudahlah, Mom. Mending Mommy ikut Dedi sana. Aku ingin ke kantor dulu, ucap Devan. Tapi, sayang, sampai jumpa, Mom. Muat. Devan mengejuk pipi Gracia yang berhasil membuat mata Brian melotot. Devan pun lari meninggalkan kedua orang tuanya. Dasar nakal, ucap Brian. Kenapa sih, Mas?
Lagi pula Devan cuma cium pipi doang. Ucap Gracia. Kamu hanya milikku, gak boleh ada yang menciummu selain aku, termasuk anak-anakku sendiri. Ucap Brian seraya merangkul pundak istrinya tersebut. Dasar posesif. Ucap Gracia seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu wanita parubaya itu masuk ke dalam rumah yang diikuti Brian dari belakang. "Kenapa Anda memanggilku, Tuan?" tanya Roy datar. "Katakan perasaanmu pada putri yang sejujurnya," ucap Devan datar. "Apa maksud Tuan?" tanya Roy mengerutkan kening. Devan berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan mendekati jendela kantor dan melihat pemandangan luar yang begitu indah dari tempat ketinggian. "Aku bukan manusia bodoh yang tidak mengerti perasaan orang lain," ucap Devan mengangkat sebelah sudut bibirnya. "Memangnya apa yang Tuan mengerti? Apa Tuan pikir aku menyukai Nona Putri?" tanyanya lagi. "Terserah Anda tidak menyukai Nona," mengelak. "Tuan, yang jelas aku tidak menyukai Nona Putri," ucap Roy. "Ya sudah, kalau begitu, berarti tidak mempunyai alasan untuk menolak perjodohan dengannya. Padahal aku berharap kamu mencintainya, agar dia bisa merasakan bahagianya dicintai. Tapi daripada dia patah hati karena mencinta seseorang pernah menganggap kehadirannya, lebih baik aku nikahi dia saja," ucap Devan. Pria itu sengaja memancing Roy agar pria itu mengakui perasaannya pada putri. Namun pada kenyataannya Roy masih tetap pada pendiriannya. "Terserah Anda, Tuan. Apapun yang akan Anda lakukan, semoga itu yang menjadi terbaik untuk Anda," ucap Roy. "Ya sudah, kalau aku hanya ingin tidak ada orang yang terluka dengan pertunanganku," ucap Devan datar. "Baik Tuan," ucap Roy seraya membungkukkan sedikit badannya. Lalu pria itu melangkah meninggalkan ruangan Devan tanpa menoleh pada tuannya tersebut. Sementara Devan hanya menatap langkah sekretarisnya sampai bayangannya menghilang di balik pintu. "Kamu mencintainya, hanya saja kamu terlalu gengsi untuk mengakui," batin Devan.